Halo, perkenalkan nama saya Dinda Jili Gabriela Polimpung dari Universitas Samratulangi, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis dengan NIM 230811020020. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum bisnis. Ada 6 submateri yang akan saya jelaskan di sini, yaitu yang pertama hukum bisnis, yang kedua hukum perjanjian atau kontrak bisnis, yang ketiga bentuk-bentuk usaha bisnis dan aspek hukumnya, yang keempat perseroan terbatas dan aspek hukumnya, yang kelima lembaga jasa keuangan, dan yang keenam lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu hukum bisnis. 1. Definisi hukum secara umum. Hukum yang mengatur tata tertib dalam masyarakat. Jika melanggar aturan maka ada hukuman. Hukum tidak hanya secara tertulis, tetapi bisa secara tidak tertulis. Pengertian hukum dari salah satu ahli yaitu Van Kan, hukum adalah serumpunan peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat. Selanjutnya, hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan perangkat kaidah hukum yang digunakan untuk mengatur tata cara pelaksanaan kegiatan maupun urusan dagang, industri, dan keuangan yang memiliki hubungannya dengan proses produksi maupun pertukaran barang serta jasa. Hukum bisnis ini juga terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak, tugas, dan kewajiban pelaku usaha. Pengertian hukum bisnis menurut salah satu ahli yaitu Abdul R. Saliman, hukum bisnis adalah sebuah peraturan hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban atas perjanjian dan juga perikatan pada sebuah praktek bisnis. Selanjutnya adalah tujuan dari hukum bisnis, yaitu yang pertama, menjamin berjalannya fungsi keamanan mekanisme di dalam sebuah pasar, yang kedua, melindungi usaha atau urusan dagang, yang ketiga, memberi dampak positif di bidang keuangan perbankan, yang keempat, memberi perlindungan terhadap pelaku ekonomi, dan yang kelima, menciptakan keamanan dalam suatu bisnis. Selanjutnya, prinsip umum hukum bisnis. Prinsip hukum bisnis merupakan prinsip yang telah mendapat pengakuan dari semua negara bagian dan semua sistem hukum di dunia yang didasarkan pada keadilan dan kesetaraan. Lanjut, ada sumber hukum bisnis Indonesia. Sumber hukum bisnis Indonesia ini ada di dalam KUH Perdata atau Indonesian Civil Code, KUH Dagang atau Commercial Code, KUH Pidana atau Criminal Code. Ada juga peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis, yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, dan sebagainya. Baik, kita masuk pada materi yang kedua, yaitu hukum perjanjian atau kontrak bisnis. Yang pertama ada pengertian hukum perjanjian. Dalam pasal 1313 KUH Perdata, dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi, hukum perjanjian ini terjadi antara dua pihak ataupun lebih. Selanjutnya ada wan prestasi. Wan prestasi atau ingkar janji adalah tidak melaksanakan apa yang dijanjikan. Dapat berupa, yang pertama, tidak melaksanakan hal yang dijanjikan. Yang kedua, melaksanakan sesuatu yang dijanjikan tapi terlambat. Yang ketiga, melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak seperti yang dijanjikan. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilaksanakan. Adapun syarat-syarat perjanjian, yaitu yang pertama kesepakatan, yaitu mereka yang mengikatkan diri. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, suatu pokok persoalan tertentu. Dan yang keempat, suatu sebab yang tidak dilarang. Adapun faktor yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian, yaitu kekhilafan, terdapat dalam pasal 1322 KUH Perdata, kemudian ada paksaan, pasal 1323 hingga 1327 KUH Perdata, dan ada penipuan,
pada pasal 1859 KUH Perdata. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk usaha bisnis dan aspek hukumnya. 1. Perusahaan atau company. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan. Perusahaan baru dapat dikatakan perusahaan jika diperlukan perhitungan rugi laba yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Adapun Undang-Undang Dokumen Perusahaan Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 1. Perusahaan sebagai setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbadan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara republik. Selanjutnya, klasifikasi perusahaan yang terbagi menjadi 3 aspek, yaitu yang pertama aspek kepemilikan, terdiri dari perusahaan swasta atau private company dan perusahaan milik negara atau BUMN. Yang kedua, aspek status kepemilikan, terdiri dari perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Yang ketiga, aspek badan hukum atau legal entity, terdiri dari perusahaan berbadan hukum dan perusahaan bukan badan hukum. Demikian materi mengenai bentuk-bentuk usaha bisnis dan aspek hukumnya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu perseroan terbatas dan aspek hukumnya. Baik, yang pertama pengertian PT atau perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1, perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU PT serta peraturan pelaksanaannya. Adapun hukum bisnis perseroan terbatas Pasal 3 Ayat 1. Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Saat ini kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu lembaga jasa keuangan. Yang pertama, pengertian lembaga keuangan secara umum. Lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun, menyalurkan dana atau kedua-duanya. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 10. Lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Yang pertama, lembaga keuangan bank, yang merupakan penghimpun dana dan penyalur dana. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha di bidang keuangan dengan menghimpun dana, terutama dengan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan. Selanjutnya, jenis-jenis perbankan dari beberapa aspek. Yang pertama, dari aspek fungsinya, yang terbagi menjadi 2, yaitu komersial bank atau bank umum dan bank perkreditan rakyat. Yang kedua, dari aspek kepemilikan, yaitu bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik asing, dan bank campuran.
Yang ketiga, dari segi status atau kedudukan. Ada bank devisa dan non-devisa. Kemudian yang terakhir, dari aspek menentukan harga, yaitu bank berdasarkan prinsip syariah dan bank berdasarkan prinsip konvensional. Baik, saat ini kita masuk pada materi yang terakhir, yaitu lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Secara umum, lembaga keuangan berarti setiap lembaga yang bergerak dalam bisnis penyediaan jasa keuangan kepada pelanggan yang memelihara kredit, simpanan, perwalian, atau rekening keuangan lainnya atau hubungan dengan lembaga tersebut. Selanjutnya, fungsi lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, melaksanakan usaha di bidang keuangan. Yang kedua, menghimpun dana masyarakat dengan menerbitkan surat berharga yang akan disalurkan kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan terhadap suatu perusahaan atau perorangan. Yang ketiga, memberikan fasilitas kredit atau bantuan modal. Yang keempat, sebagai perantara bagi perusahaan, antara pemilik modal dan perusahaan yang membutuhkan modal. Yang kelima, memperluas sumber pembiayaan untuk kegiatan usaha bisnis. Dan yang keenam, membantu pembangunan di bidang finance. Lanjut, ada jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, pegadaian. Yang kedua, koperasi simpan pinjam. Yang ketiga, pasar modal. Yang keempat, pasar uang. Yang kelima, perusahaan modal ventura. Yang keenam, perusahaan asuransi. Yang ketujuh, perusahaan sewa guna. Yang kedelapan, perusahaan anjak piutang. Yang kesembilan, finansial teknologi. Dan yang kesepuluh, perusahaan dana pensiun. Baik, demikian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi.